Ya, jadi kita akan melihat apa yang terjadi dalam 7 jam di sini. Tadi Pak Hendro sudah menekankan bahwa tutorial itu jadi kuncinya ya untuk PBL, dan tapi kita sering menyepelekan tutorial dan mahasiswa sering ngopek dari ngopek yang lama. Nah, mari kita bahas betul ya apa yang kita akan lakukan, dan ini ada Pak Suwono yang nanti akan juga memberikan masukan-masukan. Saya akan melihat pengantar, kemudian nanti masuk step by step-nya. Oke, kalau kita lihat pengantar ini ya, ini selama bertahun-tahun itu terjadi tadi, jadi diskusi tanpa mengindahkan cara the 7 jump steps. Nanti Pak Wono akan mengapa itu sebagai 7 jump steps tadi, apa itu 7 jump itu apa nanti Pak Wono ya. Nah, masuk meringkas langkah-langkah yang telah ditetapkan, termasuk langkah 3 digabung menjadi satu dan selesai tanpa konklusi. Ya. Akibatnya apa? Membosankan dan tidak memberikan pengalaman belajar yang baik. Ini yang bosan apa? Ya kita tutorial bosan, mahasiswanya bosan, jadi ini yang perlu kita cermati. Sehingga tujuan refreshing ini untuk mengingatkan kembali mengenai filosofi problem based learning dan menata kembali proses tutorial yang diharapkan tiap-tiap langkah dilakukan dengan seksama dan mengacu pada referensi yang baku, yang sebagian besar dari referensi yang ada di PowerPoint yang saya pakai ini dari Maastricht. Ya. Jadi kita juga sering mengacu ke Maastricht. Ya. Nah, kemudian ada pesan dari Bu Ova ya, bahwa sebagai Wadek 1 bahwa tulang punggung dalam PBL itu adalah tutorial. Kita tidak bisa menafikan ini satu hal yang tidak penting, tapi ini sangat penting. Kemudian belajar dalam konteks, belajar dengan proses kolaborasi yang sangat penting. Kemudian belajar melalui proses discovery learning from I don't know to now I know. Ya, jadi sekarang saya tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Dan ini proses yang sangat penting dan tutor itu vital di sini. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa tutor itu hanya ya iseng-iseng dapat uang nunggu 2 jam atau nanti hanya sebagai perintah dari kepala bagian, tidak. Jadi kita akan masuk bahwa tutor itu adalah kunci dari proses tutorial yang sangat penting untuk PBL. Ya, jadi mohon direnungkan bila tutor tidak memahami proses tutorial apa yang mungkin terjadi. Nah ini yang, makanya kami betul-betul serius blok 42 ini pertemuan ini 3 kali sampai besok pagi siang jam 1. Kalau ada yang belum ikut ini kita juga masih ulang lagi seperti ini. Jadi nggak apa, kita betul-betul serius dan nanti kita akan mengimbau teman-teman yang belum datang untuk besok cuma datang, andai tidak datang pun baca atau lihat video dan nanti juga mohon tanggapan atas videonya. Jadi tidak cuma asumsi bisa, tapi kami berharap yang tidak datang juga bikin semacam resume. Bukan dengan tapi apa yang penting. Okay. Nah, ini 7 jam ini nanti saya akan tanya pada Pak Wono untuk menerangkan juga. Jadi apa namanya, kenapa 7 jam steps ya? Ini mau di-refresh lagi. Nah, kita lihat dari step 1 sampai step 7 ini yang perlu kita cermati dari memahami skenario. Jadi bukan hanya menekan istilah yang sulit, tapi memahami skenario, kemudian pernyataan masalah, dan ini yang pakai kuning karena ini juga akan sampai ke step 7 ya. Jadi masalah yang ada itu bukan hanya masalah-masalah, tapi yang dibahas betul, yang didefinisikan betul. Kemudian masuk ke step 3 brainstorming, kemudian sampai step 4 menganalisis masalah, di mana ini juga ada kaitan dengan step 2. Kemudian step 5 formulating learning issues. Kemudian step 6 itu self learning, mencari referensi dan searching for information, sampai nanti pada step 7 untuk synthesis dan reporting. Oke, nah saya akan minta Pak Wono untuk membahas mengenai apa 7 jam ini, refreshing lagi ya. Pada pengantar, kami silakan Pak Wono untuk ya filosofinya apa dan bagaimana sebelum kita nanti masuk step by step ya, langkah demi langkah. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan satu hal yang menggembirakan, ini Prof. Laksono memulai suatu hal, walaupun ini di ujung
program studi, tapi justru itu lebih baik ya, daripada tidak sama sekali. Yang pertama ini 7 jam steps ini memang harus demikian, jangan 7 jams. Karena saya lihat di modul-modul kita itu 7 jams, lalu di bawahnya step 1, step 2, step 3 sampai step 7. Kan lucu, kok tidak jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya. Kita tidak, beberapa modul itu tidak menyadari seperti itu ya, sehingga ini sudah betul 7 biasanya ditulis dengan kata 7 jam lalu steps. Memang langkah-langkah 7 lompatan. Nah 7 jam ini sebetulnya judul lagu anak-anak di Belanda. Jadi karena yang memformulasikan itu orang Belanda, jadi dia untuk mudah mengingatnya itu pakai ini. Seperti misalnya untuk mengingat berapa sistem di tubuh kita, itu kita mengingat tim sepak bola itu berapa, 11 ya. 11 itu sistem di tubuh kita. Ini untuk memudahkan mengingat-ingat. Baik. Kemudian langkah yang pertama itu memahami skenario. Jadi skenario itu dibaca. Kemudian mungkin oleh TKB sudah dipasang di situ beberapa kata yang mungkin untuk diperkenalkan pada mahasiswa. Makanya unfamiliar terms atau word memang sengaja. Satu, yang kedua dipasang kata-kata kunci untuk mengarahkan masalah. Sebab saya ingat waktu itu saya yang mengusulkan supaya dibuat kata kunci, tapi kata kuncinya lalu berubah untuk retrieval, untuk cari di internet. Sebetulnya tidak itu. Jadi kata kuncinya itu untuk mengarahkan, karena ada kata-kata ini, masalahnya itu. Seharusnya demikian. Sebab saya pernah menanya ada salah satu ketua DKP itu, untuk apa kata kunci atau keyword itu untuk retrieval. Sebetulnya tidak untuk retrieval. Ya, baik. Jadi ini memahami skenario sesudah dibaca, lalu tutor bisa menanyakan, Anda sudah paham belum? Belum. Misalnya jawabnya, kenapa belum? Karena di situ ada misalnya kata-kata hipertensi, anemia, saya tidak tahu. Atau di situ ada kata-kata however dan sebagainya yang saya juga tidak tahu. Nah, lalu tutornya coba diklarifikasi istilah-istilah itu. Jadi bukan hanya sekedar ditulis lalu kita nanya hipertensi apa, anemia apa, lalu kalau tidak ada yang jawab jadi learning objective, LO biasanya. Nah, bukan sesederhana itu. Jadi kalau tidak, nanti tutor yang bisa memberikan arahan, hipertensi itu ini, anemia, tapi tidak secara langsung untuk memancing mahasiswa supaya dia bisa mendapatkan penjelasan. Nah, sesudah ini diklarifikasi, lalu kembali ke skenario, apakah sudah dipahami atau belum. Kalau perlu, mahasiswa suruh menceritakan kembali skenario itu dengan kata-kata sendiri. Jadi bukunya ditutup, coba ceritakan skenario. Mungkin lebih, mungkin kurang, itu tidak jadi persoalan. Ya. Itu untuk langkah yang pertama. Kemudian langkah kedua itu pernyataan masalah, yang bahasa Inggrisnya define the problem. Nah, ini ada keraguan antara problem dan question, sehingga di modul-modul itu minimal question or problem. Jadi itu menggelikan juga. Ya, harusnya minimal problem, karena masalah makanya lagi disebut problem based learning. Tulisan problem based learning itu juga hati-hati, karena yang ditambah di sana itu kurang tepat. Salah sih tidak, kurang benar. Hanya problem dari suku
case itu kasus itu, lalu learning, tidak problem sendiri, base sendiri, learning sendiri. Sebab nanti artinya berlawanan. Ya, baik. Jadi ini pernyataan masalah atau definisikan masalahnya dalam skenario itu dengan mengacu pada kata-kata kunci. Dan masalahnya atau problemnya bisa satu, bisa lebih. Nah nanti dari misalnya lebih dari satu, lalu ini kelompok tutorial ini kita tanya kira-kira prioritasnya yang mana yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi bisa misalnya ada 3 problem, prioritas pertama problem apa, prioritas kedua apa, prioritas ketiga apa. Dan menentukan problem ini juga agak sulit. Nah saya harap nanti tutornya, wah kok angan-angan ilmu gampang ini gitu jangan. Ya. Karena tadi dikatakan tutor ini mempunyai peranan yang penting. Kalau tutornya menggampang nanti mahasiswa yang gampang gitu. Ya. Baik. Kemudian yang nomor step ketiga itu betul brainstorming. Tapi mohon begini, jadi dari masalah yang diprioritaskan tadi, lalu kita analisis menjadi masalah yang lebih kecil, ya, karena kita akan memecahkan masalah itu. Jadi kita ini, ya, menganalisis masalah itu letaknya di langkah yang ketiga, step yang ketiga. Kalau sudah dianalisis, lalu timbul pertanyaan-pertanyaan, ya. Baik. Jadi untuk step ketiga atau langkah ketiga itu menganalisis masalah, lalu dari hasil analisis itu timbul pertanyaan-pertanyaan yang maksudnya untuk kalau dalam bahasa Jawa menjajaki atau menduga pengetahuan kita sudah seberapa banyak untuk memecahkan masalah itu. Jadi tidak perlu ikut-ikut buka internet dan sebagainya. Jadi apa yang sudah ada di kepala kita. Dan saya yakin tidak ada jawaban yang salah. Kalau kurang ya, misalnya anemia, kurang darah, lalu yang lain kurang hati, yang lain kurang nutrisi gitu. Itu sebetulnya benar, tapi tidak lengkap. Nah sering kalau kita mendengar yang tidak lengkap itu kamu salah, tapi salah. Di tutorial tidak ada istilah salah. Ya. Jadi makanya tutorial itu saling melengkapi, sehingga nanti dapat juga tutor merangkum dari ini bahwa ininya kurang darah, kurang lebih, kurang nutrisi, lalu bisa kita rangkum. Kalau begitu yang namanya anemia, kurang darah yang dinyatakan dengan adanya kekurangan nutrisi, kekurangan hati atau kedua-duanya seperti itu. Jadi tutor masih harus aktif. Coba ada di dalam perjalanannya pada waktu TOT itu tutor itu diam saja, ngantuk nanti. Nah, karena waktu itu belum ada HP, sesudah ada HP lalu HP untuk penyaluran ngantuk itu, supaya tidak ngantuk. Baik. Nah, nanti jawabannya itu di step yang keempat. Itu jawaban mahasiswa terhadap pertanyaan yang timbul dari analisis masalah tadi. Jadi di step yang keempat, nah, dari situ lalu kita merasa saya itu masih kurang. Kalau begitu saya harus belajar. Nah, sampai kepada step yang kelima, apa yang harus saya pelajari dan sejauh mana, sehingga kita menggunakan istilah Bloom itu taksonomi pada learning objektif. Itu saya harus belajar sampai apakah sekedar tahu atau sampai memahami atau sampai dapat menjelaskan atau sampai dapat mempraktekkan. Misalnya membalut itu apakah sampai dapat mempraktekkan. Nah, lalu istilahnya begitu. Misalnya memahami cara membalut
lalu mempraktekkan cara membalik. Misalnya saja seperti itu. Kemudian atas dasar panduan dari step yang kelima, kita ke step yang keenam, ya, itu mahasiswa secara mandiri, ya, dia mencari tambahan informasi sampai tujuan pembelajaran tercapai. Nah, tujuan pembelajaran ini penting dalam pembuatan soal. Misalnya memahami misalnya tadi mengenai disaster misalnya. Nah, kalau paham lalu bisa ditanyakan macam-macam. Kalau paham saya tanya ini, kalau paham saya tanya ini, sehingga banyak nanti soal-soal yang dapat dibuat. Kemudian, nah, langkah yang ketujuh itu sintesis, ya, artinya mahasiswa satu dan lainnya itu sering sumber informasinya tidak sama, sehingga perlu disintesis. Justru itu makin baik. Mahasiswa satu mencari informasi dari sumber A, ini sumber B, sumber C. Nah, kadang-kadang kok saya bingung, kok saling bertentangan. Nah, itu terjadi di langkah yang ketujuh, ya, ada sintesis dan reporting. Demikian untuk 7 langkah ini. Nah, dalam hal ini perlu dipahami juga bagaimana pemberian kuliah di dalam rangka ini, PBL. Jadi kalau kita memberikan kuliah, ya, dan yang selalu saya lakukan itu tidak lalu langsung kita tayangkan slide 1 ini, slide 2 ini, misalnya definisi disaster ini dan sebagainya. Tapi justru karena mahasiswa sudah belajar mandiri, kita tanya, Anda mendapatkan apa yang mungkin sulit untuk dipahami, membingungkan dan sebagainya. Lalu di situ dosen menjelaskan kenapa kok dari sumber A itu mengatakan demikian, sumber B demikian. Nah, ini bahasa Inggrisnya organize the knowledge. Kalau bahasa Jawanya itu penggenaan. Genah itu ini ya. Gitu. Ya. Jadi kuliahnya seperti itu. Jadi tidak langsung di slide 1 ini ada pertanyaan, tidak ada. Slide 2 ini ada pertanyaan, mesti tidak ada. Ya, karena dosennya ngomong cepat, mahasiswanya bacanya satu demi satu. Apalagi kalau slide-nya itu satu slide penuh. Nah, itu kurang baik. Namanya sih PowerPoint. Maaf ini kata. Ya, jadi hanya poin-poinnya saja lah yang dicantumkan di situ, yang lain kita ceritakan. Ya, baik, seperti itu. Kemudian dalam maaf ini untuk yang jadi TKB, maaf dalam hal ini masalah besarnya dalam blok ini adalah health system dan disaster. Itu the big problem. Lalu kita breakdown menjadi 2. Yang pertama itu health system problem, yang kedua disaster problem. Nah, nanti health system problem itu kita breakdown lagi menjadi 3 dari tadi. Lalu yang disaster problem itu menjadi 2. Dan nanti tolong diberitahu juga pada tutornya di skenario 1 itu problemnya apa, skenario 2 apa, skenario 3 apa, dan seterusnya. Lalu kata-kata kunci untuk mendapatkan masalah itu di skenario 1 kata-kata kuncinya ini, di skenario 2 kata-kata kuncinya ini, dan seterusnya. Jadi nanti tutor dapat beraktivitas secara baik. Baik, ya, sementara sampai di sini dulu. Oke.
Ya, jadi ini pengantar dulu ya. Nanti kita akan diskusi langsung masuk step by step. Ada Pak Umar di sini dan kita akan lihat beberapa hal yang mungkin kontroversi atau yang belum pas, itu nanti kita akan coba bahas dengan step by step.